Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Aku Bangkit. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. And so just try keep up with me. Arin, bangun kamu. Ini sudah jam berapa dan kamu masih molor aja? Bu Marni tampak menggedor pintu gambar sang menantu dengan suara yang cukup keras. Bangkit dari kasur, Arin segera melangkah tergesa menuju pintu kamar dengan malas. Kaki pun terasa berat. Bu, panggilnya tidak usah berteriak-teriak begitu, apa tidak bisa sih? Jawab Arin sambil membuka pintu dengan wajah yang kusut. Alah, kamu kalau nggak digedor kayak gini, mana bisa bangun? Biasanya juga kebo sampai pagi. Noh, lihat, ini sudah jam 20.30 pagi. Herdik Bu Marni sembari menunjuk jam di dinding yang menggantung di tembok. Arin diam. Dia lantas melirik dengan malas. Dia enggan berdebat pagi-pagi buta seperti ini. Tubuhnya terasa sangat lelah. Ingin sekali memejamkan matanya barang setengah jam sampai jam 1 lagi. Karena esok pagi pun pekerjaan banyak dan menumpuk. Bengong aja. Itu udah jam 2:30, Arin. Mata kamu buta apa yang gak lihat sih? Menahan kesal di dalam dada, Arin merasa ucapan pedas ibu mertuanya ini perlu dibantah. Melipat kedua lengan di depan dada, dengan santai Arin berbicara. Terus, ibu maunya gimana? Bukannya waktu imsak masih jam 04 lebih ya? Kenapa sih ibu buru-buru banget? Makan sahurnya kan mendekati jam 4. Seperti biasa, Bu. Aku bisa kok masakin kalian mendadak seperti yang sudah-sudah. Kamu itu kalau diberikan nasihat oleh mertua harusnya dengerin, bukan malah ngebantah. Mau dikutuk kamu menjadi menantu durhaka dan tubuhnya mengeras seperti malin kundang. Arin hanya bisa menjepikan bibirnya saat mendengar gerutuan yang keluar dari bibir ibu mertuanya. Kembali ia mendebat kasar. Bu, ini masih ada waktu 1 jam lagi loh. Aku bisa kok masak 15 menit. Toh kita bisa pakai sambal kacang, kulupan sama goreng telur tempe kan? Simple. Kita sahur pecel nanti, apa susahnya sih? Aku hanya ingin beristirahat sebentar, Bu. Arin berusaha membela dirinya. Dia benar-benar lelah dan kurang tertidur sejak kemarin. Pesanan kue-kue untuk lebaran juga sangat banyak. Hingga dirinya yang tidak memiliki rewang alias teman mengerjakan ini pun sangat kewalahan menghadapi pesanan yang ugal-ugalan. Apalagi waktu lebaran tinggal 2 minggu lagi. Dia benar-benar keteteran dan sudah mulai menutup orderan sejak kemarin. Maklum, list full. Ibu juga tahu kalau aku buat kue pesanan lebaran sampai pukul 1 dini hari tadi. Setidaknya berilah aku waktu untuk beristirahat sedikit saja lah, Bu, kata Arin. Dia menghela nafas berulang-ulang sambil berniat untuk menutup pintu kamarnya dan kembali bersama sang suami di atas ranjang. Harusnya kamu cepat bangun dan lakuin tugas-tugas yang seharusnya kamu lakuin. Udah sono, siapin sahur buat kita. Masa pecel mulu sih? Ikut kucel kayak wajah kamu, nanti kita semua rin-rin. Bu Marni bahkan menarik tangan Arin dan berusaha meminta menantunya itu untuk segera menyiapkan makanan bagi mereka serumah. Arin kembali kemudian mengungkapkan unek-uneknya karena dirasa sudah tidak tahan. 3 bulan lagi tinggal di sini rasanya bagikan tinggal di neraka saja. Dia sejujurnya masih pengantin baru, tapi rasanya tetap saja tertekan.
Ingin pindah, tapi kemana? Suaminya saja masih mbok-mboken, alias tak bisa jauh dari ketiak ibunya. Jadi Arin mengalah. Tekanan batin sekali lagi, Arin berencana akan menekan ibu mertuanya dengan tegas. Untuk saat ini dia perlu cari muka dulu. Ya, bukankah ada saatnya memberi pelajaran pada wanita tua ini? Iya, Arin wanita berkelas. Meladeni gonggongan anjing seperti ini agaknya tak masuk level bagi seekor singa sepertinya. Minta pindah rumah? Pernah, walau Arin hanya meminta mengontrak. Tapi suaminya itu mana mengabulkan. Sedangkan untuk meminta suaminya pindah rumah dan mengontrak sementara, itu rasanya sangat sulit. Karena Bu Marni selalu saja menggunakan alasan supaya Arman, suaminya ini, tidak bisa tinggal berjauhan dengan Bu Marni. Kita sebenarnya bisa membagi tugas ini dan tidak harus ke aku semua, Bu, yang mengerjakan. Bu, aku lelah ngerjain ini itu. Dari pagi muter kayak baling-baling. Arin capek, Bu. Capek. Hela nafasnya namun tidak mendapatkan tanggapan yang bagus dari ibu mertuanya tersebut. Heh, kamu lupa? Kamu tinggal di mana sekarang? Wanita tua itu berkacak pinggang sambil melototkan matanya kepada Arin. Seolah seperti mertua di Indosiar aja. Sungguh, Arin pusing jika harus diungkit-ungkit lagi seperti ini. Toh apapun yang dia sangkal pasti akan dibentak kembali oleh ibu mertuanya. Lalu jika dirinya berani membantah walau sedikit saja, wanita tua itu pasti langsung mengultimatum dirinya bahwa dirinya hanyalah menantu yang menumpang tinggal di rumah ini. Aduh, Arin, sabar. You're strong, katanya dalam hati menyemangati. Iya. Aku tahu dan aku gak lupa kok, Bu. Meskipun aku masih tinggal di rumah ibu, tapi paling tidak kan kita bisa membagi tugas kan. Janganlah ibu tidak melimpahkan semua pekerjaan rumah pada aku. Mulai dari ngepel, mencuci pakaian dan juga urusan masak-masak pun harus aku yang melakukannya. Bahkan baju susi pun aku yang mencuci, Bu. Keluhnya secara berulang-ulang. Arin hanya mengeluarkan unek-unek supaya tak lebih sesak. Kemudian Bu Marni menyentil dahi menantunya itu sambil berkata kasar. Lalu kamu mau apa? Itu bentuk bakti kamu sama orang tua. Jadi jangan bantah. Ya, hitung-hitung biar sewa kamu selama numpang tinggal di sini. Udah numpang gratis, masih banyak cincong. Underground? Mengerti? Understand kali, Bu. Pantas jadi novel sih kisahku ini. Menderita menantu di rumah mertua. Bagus kayaknya, pikir Arin. Wanita yang kerap kali membaca cerbung di aplikasi hijau itu kemudian memiliki ide. Dia harus menuangkannya supaya tak stres sendirian. Ya pokoknya itu, saat Bu Marni sewot. Ia bahkan berlagak sok ke Inggris-Inggrisan padahal bahasa Inggris pun nol besar. Sudah untung kamu kuberikan tempat tinggal di sini. Coba kalau kamu tidak memiliki rumah di luar sana, apa nggak jadi gembel kamu dan anakku nanti? Untuk makan aja susah, sok-sokan ngontrak segala. Wanita itu kemudian memutar bola matanya dengan malas. Tidak sampai di situ saja, Bu Marni masih melanjutkan acara mengomelnya. Jika diibaratkan mungkin ocehan itu masih akan memanjang dari Sabang sampai Merauke. Terluka? Jelas. Sakit? Iya. Namun Arin berusaha sabar, tabah dan juga tidak mengeluh. Jangan sampai dia masuk ke pengadilan agama, menggugat suaminya dengan alasan besar tercetak di media. Ini tidak bagus. Aduh, aku bisa viral nanti kalau aku cetak seorang istri meminta cerai karena mertua bawel dan rewel. Ada? Enggak. Harusnya jangan banyak bertanya dan cepat kerjakan apa yang seharusnya kamu kerjakan. Sudah beruntung kamu memiliki rumah yang tidak harus membayar biaya sewa setiap bulan. Masih ditambah lagi untungnya yaitu bisa mengirit pengeluaran. Andai kamu ngontrak, gaji anakku pasti akan habis kamu nikmati sendirian. Kamu pasti akan berfoya-foya dan tidak bisa mengirit sama sekali. Ya ampun, lagi pula yang makan gaji buta kan beliau. Ya lempar aja kesalahan itu pada aku, Bu. Terus aja hina, terus aja katain yang ibu suka. Kata Arin tersenyum semir. Ya begitulah,
Entah mengapa ras terkuat di bumi ini selalu saja tidak bisa dia bantah. Arin bahkan tidak diperkenankan mengelola gaji suaminya sebesar 5 juta setiap bulan. Karena setiap gajian uang tersebut akan Rama serahkan ibunya dan dia. Jangan ditanya bagiannya berapa. Diberikan pegangan 1 juta pun sudah untung. Alasannya kenapa? Karena Arin sudah bisa cari duit sendiri. Adakah mertua kalian seperti itu? Ada, pasti banyak kan? Oke, back to topic. Jika Arin tidak melakukan pekerjaan lain seperti menerima pesanan kue, mungkin dirinya akan kekurangan. Bahkan semua tentang sabun dan pembalut pun ibu mertuanya yang atur loh. Hebat kan? Ya, Bu Marni hebat. Sedangkan Arman suaminya, entahlah. Sebut saja sendiri Arin pun muak. Dia bertahan karena tak mau nama baik keluarganya rusak. Jika bisa memilih cerai pun terbaik guna menghindari mertua toksik. Jadi kapan-kapan saja ya. 1 jam lagi aku bangun. Aku mau istirahat sebentar aja, Bu. Paling tidak supaya aku tidak mengantuk saat melakukan aktivitas besok pagi. Arin berusaha meredam amarahnya. Pagi-pagi hari seperti ini dia menoleh ke arah sang suami yang masih tidur. Nyenyak, tak terganggu sekalipun. Bahkan pria itu terdengar mendengkur halus di atas kasur dengan lelapnya. Seolah-olah tidak mendengar, pun tidak peduli dengan apa yang dia bicarakan dengan sang ibu. Atau mungkin Arman telah menulikan telinga dan tidak ingin mendengar petasan Betawi ini menggelegar, menyakiti gendang telinga, entahlah. Arin pun tak yakin suaminya tak mendengar. Iya, bisa saja hal itu terjadi. Karena setiap harinya memang selalu begini dan tidak mungkin tidak ada pertengkaran di dalam rumah tersebut. Bu Marni masih tidak terima dan memerintah seenak di jidatnya sendiri. Harusnya kamu itu masak dulu. Barulah setelah itu kamu bisa tidur lagi. Tahu apa yang kamu katakan tadi? Hanya 15 menit kan? Ya udah, ibu pokoknya gak mau kita terlambat sahur seperti kemarin. Buruan sana, siapkan makanannya. Nanti kita terlambat sahur seperti kemarin-kemarin. Bu Marni segera menarik lengan Arin dan memintanya ke dapur. Bahkan Bu Marni juga yang mengeluarkan sayur-sayur dari dalam kulkas, lalu menyodorkan talenan serta pisau ke arah Arin. Kemudian wanita tua itu segera pergi dari sana, meninggalkan Arin yang masih berkutat di dapur sendirian. Masakannya matang hanya membutuhkan waktu kurang dari 20 menit. Arin sudah menyajikan menu makanan untuk sahur mereka. Menunggu setengah jam pasti sudah matang dan dia berniat untuk tidur terlebih dahulu. Mas, nanti aku sisain sahurnya ya. Aku mau tidur dulu, kata Arin sembari naik ke atas ranjang dan menggoyangkan lengan sang suami. Badannya benar-benar lelah dan dia membutuhkan waktu istirahat yang cukup supaya esok pagi lebih fresh dan bersemangat menjalani hari. Arman menyaut singkat. Dia bahkan tidak membuka mata sedikit pun, memilih memeluk guling sembari mendengkur kembali. Arin pun menyusul suaminya terlelap ke alam mimpi. Hingga tak sadar, dia terbangun saat waktu menunjukkan pukul 4:05. Dia gelagapan karena alarm yang dia tunda terus-menerus. Astagfirullah, aku terlambat bangun lagi. Buru-buru dia mengenakan sandal dan keluar dari situ. Melihat adik ipar, ibu mertua dan juga suaminya yang sedang melahap santapan di meja makan, membuatnya buru-buru cepat bergabung. Akan tetapi dia tercenung saat berada di sana. Loh, Bu, lauknya mana? Dia hanya melihat sepucuk centong nasi dan sisa sambal kacang kurang dari 1 sendok teh. Ya Allah, Arin mengelus dada, sedangkan suaminya tetap acuh, seolah tidak peduli dengan apa yang dirasakan. Oh, ini Susi doyan banget tadi. Kita nambah 2 kali, maaf ya habis. Kamu buat mie instan aja deh, ambil di laci, ucap Bu Marni acuh. Arin ingin marah es batu dalam freezer. Ia hendak hantamkan ke kepala ibu mertuanya, tapi dosa. Arin segera menuntut penjelasan pada sang suami. Mas, bukannya kamu sudah aku minta untuk menyisak? Apa? Makanan gitu aja mau marah? Sudah sana, buat mie saja. Masih ada waktu 5 menit. Setidaknya belum imsak kan?
Kamu beresin sekalian piring kami ya. Makan dimakan orang aja kok marah. Udah tahu numpang makan ditanggung Arman saja kok banyak bertingkah. Bu Marni segera pergi begitu saja diikuti oleh bungsunya yang sangat malas tersebut. Dalam hati Arin bertanya-tanya. Dia tak jadi duduk, justru menyaksikan suaminya yang tak berbicara sepatah kata pun membuat hatinya seketika remuk. Jangankan membela, peduli saja tidak. Kenapa Mas Arman berubah sih? Apa aku harus menyudahi pernikahan ini? Jika iya, apa kata bapakku yang sakit-sakitan nanti? Bertahan tapi menyakitkan. Tidak bisa. Aku harus membalas. Lihat saja besok. Tidak akan ada drama menantu tersakiti. Mas, bagaimana kalau kita pindah dari rumah ini? Tanya Arin begitu melihat suaminya memasuki kamar malam ini. Ia menata bantal dan guling supaya suaminya segera beristirahat. Arin ingin berbicara lebih lanjut mengenai hal ini karena apa? Karena dia sudah tidak tahan lagi tinggal di rumah ibu mertuanya dengan semua tatanan yang ada. Bukan hanya karena lelah, tetap dirinya tak pernah akur dengan sang ibu mertua, tetapi dia juga lelah dengan semua pekerjaan yang ada di rumah ini. Kalau diteruskan, lama-lama bisa jadi tubuh Arin yang kurus kering tidak bertulang. Arman baru saja menutup pintu, laki-laki itu berjalan menuju ke arah istrinya, lalu duduk di ranjang sebelah kanan. Setelah memposisikan guling di atas pangkuan, dengan menyandarkan punggung pada ranjang kayu itu, Arman menjawab, "Pindah? Apa maksudmu pindah? Bukankah lebih baik yang ada di sekitar kita tidak perlu mengeluarkan untuk membayar sewa kontrakan?" Arin malah nafas berulang-ulang. Memang seperti ini jika dia bicara tentang perpindahan kepada sang suami. Dia coba memelankan suara. "Iya mas, tapi apa ini karena ibu?" Laki-laki berusia 28 tahun itu melirik istrinya dengan sengit. Arin pun memutar bola matanya dengan malas karena suaminya selalu saja seperti itu ketika mereka berdua membahas tentang hal sensitif tersebut. Menghela nafas, terengah dan dia berusaha sabar atas suara suaminya yang mulai meninggi. "Tentu saja kamu tahu jawabannya lah mas. Aku tidak perlu menyebutkan apapun yang aku rasakan. Karena kamu harusnya mengerti tentang apa maksudku mengajak pindah dari sini." Dia benar-benar lelah menghadapi kenyataan hidup dan juga tuntutan yang menguras otak dan juga tenaganya. Andai Arin tidak memikirkan kedua orang tuanya dan juga ucapan tetangga, mungkin kali ini dia akan memilih untuk melepaskan pernikahan tersebut dan membiarkan suaminya dikuasai oleh ibu mertuanya terus-menerus sampai pria itu tua. Ya karena meskipun dia telah menikah dengan Arman, tetapi Arin tidak pernah berhak sedikit pun mendapatkan apa yang namanya kebahagiaan. Arman memutar tubuhnya menghadap ke arah sang istri dan juga memposisikan tubuhnya miring. "Kamu tahu kan, jika kebutuhan kita sangatlah banyak. Apalagi sebentar lagi mendekati lebaran. Jadi kita juga butuh memberi THR kepada para keponakan dan juga anak-anak kerabat yang dekat. Kalau kamu mau pindah sekarang, mana bisa aku membayar uang sewanya, Rin? Mas, kamu ini memiliki gaji yang lebih dari cukup untuk kita makan, menyewa kontrakan dan lain sebagainya. Toh kita juga belum memiliki anak kan? Ada tanggungan lebih. Apa susahnya sih kamu memegang uang hasil kerja keras kamu sendiri?" Tanya Arin berusaha mencari solusi, berharap supaya suaminya itu tidak terlalu tunduk kepada orang tua dan bisa mengatur semuanya. Atau jika seandainya Arin diberikan uang 1 juta, mertuanya dan juga adik iparnya diberikan uang yang sama, maka dia masih memiliki sisa 2 juta untuk hal yang lain-lain. Tapi entahlah, Arin mungkin akan bertahan sekuatnya saja. Tetapi juga pria itu tetap berada di bawah ketiak ibunya dalam kurun waktu 3 bulan mendatang. Maka Arin akan benar-benar menyerah. "Lalu kamu akan memegang semuanya? Begitu kan maksudmu?" Nada bicara Arman tiba-tiba meninggi, membuat Arin seketika bangun dari tempat tidurnya dan menatap pria itu dalam-dalam.
Arin membantah karena selama beberapa bulan belakangan ini setelah dinikahi, dia hanya diberikan uang sebanyak 600.000 setiap bulannya. Uang sebesar itu cukup untuk apa? Bahkan untuk skincare saja, Arin sudah stop dan tidak memakainya sejak dia menikah. Dia semata-mata tidak memaksudkan supaya tidak menambah beban pengeluaran suaminya. Akan tetapi entahlah, mungkin mata suaminya itu tertutup oleh kabut erupsi atau gunung yang tinggi, sehingga selalu saja memprioritaskan keluarga dibanding istrinya yang membutuhkan segalanya. Arin hanya menuntut keadilan, tidak menuntut banyak. Namun jika tanggapannya seperti itu, lantas dia bisa apa? Apa? Tidak ada yang bisa dia lakukan. Karena keputusan suaminya serta ibu mertuanya itu mutlak. Aku tidak bermaksud untuk menguasai uang yang kamu hasilkan, Mas. Tetapi paling tidak, Rin, aku itu masih memiliki tanggungan ibu yang janda dan juga adik perempuan yang bergantung padaku. Jadi mana mungkin aku memberikan uang itu kepadamu? Kamu tentu saja tahu bagaimana kewajiban seorang laki-laki terhadap ibunya. Kamu kan ahli agama dan kamu hanya memberi keuangan 600 setiap bulannya, Mas. Meskipun semua kebutuhan dan juga biaya makan kita juga ditanggung oleh ibu, tetapi aku juga butuh uang itu, Mas. Kamu tidak lupa kan tanggung jawabmu sebagai seorang suami? Apa kamu pikir dengan uang 600 itu cukup memenuhi kebutuhanku? Jangankan untuk beli skincare, aku aja kebingungan ngaturnya, Mas. Pakai data kamu dan aku, uang iuran sampah, iuran air, masih bayarin listrik. Mas gak mikir sampai ke sana? Bukankah uang 600 itu lebih dari cukup jika hanya digunakan untuk itu? Uang listrik berapa? 50. Pakai data 102. 2 orang. Sampai 15.000. Ya sisa banyak lah. Apa kamu pikir aku tidak bisa berhitung? Aku rasa kamu juga tidak pernah membeli barang-barang apapun. Membeli baju saja tidak pernah. Apalagi membeli make up. Kalau kamu ngomong pegang uang yang banyak, kamu pasti boros. Arin tidak dapat menahan lagi kemarahan di dalam dadanya. Wanita itu beranjak dari tempat tidur, berdiri di samping ranjang dan menatap suaminya dengan lekat. Bahkan air matanya menitik deras, membayangkan betapa pelitnya suaminya yang sekarang. Cukup kamu bilang. Kamu tidak memperbolehkan aku bekerja, tetapi kamu tidak mencukupi kebutuhanku, Mas. Dulu ketika aku bekerja dan memiliki pegangan uang, aku bisa membeli make up dan juga baju-baju yang bagus. Itu menggunakan uangku sendiri. Dan kamu tidak pernah membelikannya. Dengan kamu kata 600, kamu pikir cukup untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya? Wanita muda itu mencoba memukul dadanya yang terasa sesak, pun dengan udara yang sulit untuk dihirup. Dia rasanya tidak sanggup membayangkan pernikahan macam apa yang akan dia jalani selamanya ini. Ataukah dia harus merencanakan perpisahan mulai dari sekarang? Tetapi ketika kalimat berdengung di telinganya, Arin mencoba istighfar dan mengenyahkan pemikiran buruk itu. Andai saja aku tidak memutar uang itu, aku juga tidak memiliki pegangan sama sekali, Mas. Aku juga berusaha untuk menutupi kebutuhanmu juga. Uang 4.400.000 apakah tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan semua orang yang ada di rumah ini? Tak ini tinggal di desa, dan bahan makanan yang diberikan oleh ibu hanya itu-itu saja. Kita bahkan jarang sekali memakan daging ayam. Sadarkah jika apa yang kamu lakukan ini adalah salah? Arin mencecar suaminya dengan menangis terseduh-seduh. Setelah dia terdiam sekitar 1 menit lamanya, Arman kemudian menghampiri. Alih-alih meminta maaf ataupun merangkulnya lalu memeluknya, memberikan ketenangan, Arman justru berkata, "Lalu kamu mau apa?" Arin mendongak. Dia menatap suaminya dengan pandangan nanar. Tidak percaya. Bukan ini jawaban yang Arin inginkan. Siapapun wanitanya pasti akan mengira bahwa itu adalah ucapan suami yang menyeratkan keinginan berpisah. Mengangguk meski air mata mengucur deras pun dengan mata yang sembab, dengan lantang Arin berucap, "Baiklah, jika itu keputusanmu, akan aku kabulkan, Mas. Jika kamu tidak bisa memenuhi kebutuhan seorang istri, maka jangan salahkan istrimu jika kebutuhannya dipenuhi oleh lelaki lain." Arin duduk di tepi tempat tidur, meraung sambil menatap foto, meraung lagi merenung maksudnya. Maaf ya, ini banyak tulisan yang
agak tipu. Lanjut. Arin duduk di tepi tempat tidur merenung sambil menatap foto pernikahan mereka yang terpampang di dinding kamarnya. Air mata perlahan mengalir, menetes dan membasahi pipinya yang memerah. Mulai sekarang aku tak boleh berharap banyak pada Mas Arman. Dia bukan suami terbaik. Aku kira dia akan memenuhi kebutuhanku setelah menikah sesuai dengan janji-janjinya. Tapi ternyata setelah menikah 3 bulan, dia justru menciptakan drama baru dengan menjadikanku pembantu di rumah ibunya. Miris sekali suami tak berperasaan. Apa dia pikir istri sama seperti pembantu? Bahkan BH dan CD adiknya saja aku yang mencuci. Awalnya aku sanggup karena aku menumpang hidup. Tapi itu tidak lagi terjadi mulai hari ini. Gumamnya lirih. Dia menatap punggung suaminya yang berlalu dari kamar itu tanpa peduli sama sekali. Bahkan pria itu tak mengucap kata maaf, walau hanya satu kata demi memperbaiki hubungan mereka yang sudah retak di sana. Entahlah, Arin tak tahu. Haruskah dia menjadi karyawan seperti dulu, atau diam di rumah dan menjadi pembantu? Arin menghela nafas ketika usia pernikahannya yang baru seumur jagung kini telah ditimpa masalah bertubi-tubi. Selepas menyeka air matanya dengan ujung jilbab, Arin segera bergegas keluar kamar. Dia berusaha untuk tidak menunjukkan kesedihan yang sedang dirasakannya di depan mertua dan suaminya. Namun hatinya terasa berat dan pilu. Sejak menikah dengan Arman, Arin merasa hidupnya berubah drastis. Dia harus tinggal bersama ibu mertua yang otoriter dan suaminya yang pengecut, bermental kerupuk dan mau saja disetir oleh ibunya dalam hal apapun. Mengharapkan lelaki yang kerap kali disetir ibunya adalah hal yang sia-sia. Gaji 4.400.000 rupiah, gaji yang seharusnya Arman berikan kepadanya kini dikelola sang ibu mertua. Sebenarnya gaji Rama 5 juta. Berhubung Rama masih memiliki adik dan ibunya seorang janda, maka Arin memilih mengalah, membiarkan uang lebih dari 4 juta itu menuruti sifat hedonisme sang ibu mertua. Dia harus menerima kenyataan pahit ini, bertahan semampunya. Tapi harus sampai kapan? Kesabaran ada batasnya, bukan? Kembali ke dapur setelah menangis semalaman, Arin tak akan mengabaikan tugasnya menjadi seorang istri. Ya, dia sadar bahwa dirinya hanya menumpang hidup pada ibu mertua. Maka dari itu Arin menyiapkan menu makan sahur untuk keluarga pagi ini, meski hatinya dongkol setengah mati. Dengan hati-hati dia menghidangkan makanan di atas piring dan menata meja makan selepas memasak menu seadanya. Di kulkas tadi memang hanya ada kangkung, tahu kuning dan juga tempe. Itu saja, tidak ada yang lain. Menu andalan yang bisa dibuat dari bahan seadanya, entah ditumis, disantan atau yang lain. Asal enak, murah dan perut kenyang. Hanya itu saja yang dibeli ibu mertuanya setiap hari. Jika sudah tidak kuat, entah uang 4 juta itu diapakan dia tidak tahu. Bolehkah menyerah? Hal pertama yang dia lakukan hanya untuk menjaga hati kedua orang tuanya. Tapi lagi pula tinggal di desa. Jika Arin meninggalkan rumah ini dan memilih kembali kepada orang tuanya, maka pandangan orang lain padanya akan berubah. Mereka akan menganggapnya wanita yang tak patuh. Ya padahal sudahlah. Ibu mertua yang melihat Arin bekerja lelet dengan cermat langsung berkomentar, "Cepet sedikit Arin, Arman sudah mau berangkat kerja loh. Dungu banget sih jadi mantu, gak saset gitu." Arin mengangguk, berusaha tersenyum dan mengendalikan emosinya. Dia menyerahkan piring berisi makanan kepada ibu mertuanya duduk di sebelah suaminya yang masih asyik dengan ponselnya. Arman yang sadar kehadiran istrinya menoleh sejenak. "Terima kasih Rin," ucapnya singkat sebelum kembali fokus kepada ponselnya. Arin menatap suaminya dengan pilu, namun hanya bisa tersenyum getir. Seketika dia berjanji pada dirinya sendiri untuk lebih kuat dan berusaha mencari kebahagiaan dalam kehidupannya sendiri. Meskipun tak mendapat dukungan sepenuhnya dari suaminya, Arin bertekad untuk menjalani hidup ini dengan tegar dan tabah.
Setidaknya dia masih memiliki dirinya sendiri untuk diandalkan. Heh, mau apa? Arin mendengus. Selalu seperti ini ketika dia hendak menyantap sarapan bersama. Sahur lah, Bu. Menghadapi kenyataan juga butuh tenaga kan? Seketika dia memberanikan diri menjawab sekenanya. Hati Arin terlampau panas ketika mengingat kembali makian itu. Sana nyuci dulu, baru sahur. Belum kerja sok mau makan. Enak aja. Kamu pikir beras murah? Arin melirik suaminya yang cekikikan melirik ponselnya. Tak mengindahkannya sama sekali yang dimaki-maki ibunya. Heh, bengong. Arin tersentak akan ucapan itu. Pun satu buah tahu mendarat di badannya. Dan siapa yang melemparnya? Jelas sang ibu mertua si pembuat ulah. Tak ada pembelaan dari suaminya. Arin beranjak. Dia menyentuh perut yang keroncongan dan mulai menggeser kursinya. Beranjak menuju ke belakang, Arin menekan buat perut yang melilit. Di rak tempat dia menyimpan bahan kue. Arin tersenyum ketika melihat beberapa kue kacang terselip di rak. Alhamdulillah, setidaknya aku bisa makan walau hanya 2 potong. Arin segera melahapnya. Kemudian dia fokus mengadon kue di tangan dan berusaha akan mengabaikan dirinya yang pasti tak dijatah sahur lagi. Lihat saja nanti. Kalian akan kelaparan dan aku tak akan berbuat hal-hal konyol lagi. Saat waktu menunjukkan pukul 5, orderan kue telah dia sediakan. Arin menggosok loyang-loyang yang kotor. Jika dia tak berusaha, lantas siapa yang membantunya? Dia hanya istri lusuh yang tidak dipedulikan. Arin. Nenek lampir mulai beraksi. Arin yang mendengarnya segera menulikan telinga dan sibuk meneruskan pekerjaannya kali ini. Arin, aduh, udah udik lusuh budek pula. Makian itu sudah bisa Arin dengarkan. Hatinya telah kebal. Dia sudah menemukan cara untuk menghapus luka batinnya secara perlahan. Ketika sang ibu mertua menghampiri, Arin melonjak karena Bu Marni meraih loyangnya dan membanting ke lantai. Ibu apa-apaan sih? Emosi dalam jiwa Arin mulai dibangkitkan. Nyolot. Lihat, itu jam berapa? Jam 5, Rin. 5? Kamu itu buta atau apa sih? Lalu apa hubungannya ya jam sama aku? Dasar menantu tak tahu diri. Ini sudah jam 5. Sebentar lagi kita mau buka puasa. Mana menu makan kita nanti? Atau kamu sengaja buat kami mau mati kelaparan ya? Masak sendirilah, Bu. Tangan, kaki, dan tubuh ibu kan baik-baik saja kan? Jangan jadi seperti bayi yang makan, tidur, dan segalanya harus dilayani. Belajar mandiri, Bu. Karena mulai sekarang aku tak akan melakukan pekerjaan rumah lagi. Pakaian ibu cuci sendiri. Melihat Susi dan makannya, ibu atur. Bisa masak kan? Jadi gunakan tangan ibu supaya bisa digerakin. Olahraga. Malu kalau tiba-tiba tangannya stroke dan sulit digerakin. Aku lepas tangan. Urus juga anak ibu itu. Arman, kamu pokoknya harus segera menceraikan si Arin yang tidak tahu diri. Arman yang baru saja tiba dan memarkirkan sepeda motor miliknya lantas menghela nafas mendengar aduan yang disampaikan oleh ibunya tersebut. Kenapa ibu tiba-tiba berkata seperti itu? Kamu lihat dong, ini sudah hampir berbuka puasa dan tidak ada makanan sedikit pun di atas meja. Dianya malah keluyuran entah kemana. Aduh, Bu Marni lagi. Alih-alih marah dengan apa yang dilakukan oleh istrinya, Arman justru berkata sangat santai supaya ibunya tidak marah-marah kembali kali ini. Laki-laki itu kemudian menyodorkan uang berwarna biru ke hadapan ibunya supaya sang ibu berhenti mengoceh. Bu, sudah deh, jangan memperkeruh suasana. Nih, ibu beli aja di warung depan. Masih ada banyak kok penjual makanan yang bisa kita beli. Kenapa masalah seperti ini harus dibesar-besarkan sih, Bu? Jika ada yang mudah, kenapa kita mencari yang sulit? Ibu beli aja. Mungkin Arin memang capek sehingga dia tidak masak untuk buka bersama kita nanti. Arman melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah.
Dia benar-benar lelah dan ingin beristirahat. Namun ibunya dari arah belakang terus mengikutinya, bagaikan anak itik yang takut kehilangan induk. Ini bukan masalah yang dibesar-besarkan, Ra. Istrimu itu tidak becus mengurus rumah dan sukanya hanya keluyuran saja. Arman kembali melirik ke arah ibunya dan menghentikan langkahnya. Sang istri tadi sudah mengirimkan pesan chat kepadanya. Dalam pesan tersebut mengatakan bahwa Arin ingin mengantar pesanan kue-kue itu daripada menunggunya yang terlalu lama. Dan Arman pun sudah mengizinkan. Dia pasti mengantarkan pesanan kue-kue yang dipesan tetangga sekitar kita, Bu. Aku tahu siapa Arin. Dia tidak mungkin mengabaikan pekerjaan rumahnya demi berjalan-jalan di luar sana. Toh masalahnya makanan kok. Sudah deh, Bu beli saja sana. Helanya Rama kembali menyodorkan uang 50.000 yang pada akhirnya diterima oleh sang ibu. Entah apa yang dipermasalahkan kali ini oleh ibunya, Arman juga tidak mengerti. Ketika dia pulang ke rumah selalu saja mendapatkan aduan dari ibunya dari sang istri, di mana kedua wanita yang dicintainya itu berkata yang bertolak belakang, sehingga membuatnya tidak tahu harus mempercayai siapa. Arman, kamu kok justru ngebelain dia seperti itu sih? Bu Marni tampak menghadang putranya yang hendak berlalu. Kedua kelopak matanya yang mulai keriput karena termakan usia itu justru melebar manakala sang putra mengabaikannya. Lagi Arman memberikan pembelaan kepada sang istri. Aku bukan belain dia, Bu. Sedangkan Bu Marni tampak berkacak pinggang di hadapan putranya dan mencak-mencak seperti biasa. Lalu itu apa? Kamu udah jelas-jelas mengabaikan apa yang ibu inginkan. Kamu lebih membelanya dan memilih dia. Lalu kamu ingin mengabaikan surgamu yang terletak di bawah kaki ibu. Jadi kamu tidak menyayangi ibu lagi. Bu, udahlah, jangan membawa-bawa nama surga yang ada di bawah telapak kaki ibu. Kenapa ibu berkata seperti itu sih? Aku tentu saja menyayangi ibu, Bu. Arman paling tidak suka jika disinggung tentang masalah ini, karena ketika ibunya menyebut kalimat surga ada di bawah telapak kaki, maka dia tidak bisa membantah sedikit pun semua hal yang diinginkan oleh ibunya. Kalau kamu menyayangi ibu, tentunya kamu tidak akan membela dia yang jelas-jelas salah dan tidak melakukan pekerjaan rumah sedikit pun. Bu Marni kemudian menggandeng lengan putranya menuju ke dapur dan menunjukkan beberapa piring kotor di wastafel. Nih. Dia hanya mencuci loyang-loyang yang dia pakai. Dia sama sekali tidak menyentuh pekerjaan rumahnya sendiri dan hanya mementingkan dirinya. Bahkan kamu lihat di belakang sana, cucian kotor menumpuk dan tidak mencuci sama sekali. Apakah itu yang dinamakan istri baik-baik seperti ucapanmu? Arman melirik beberapa tumpukan piring kotor sejak sahur pagi tadi yang juga belum dibersihkan. Entah apa yang dilakukan oleh istrinya sehingga Arin tidak melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan. Bukankah ibu juga bisa mencucinya sih, Bu? Tolonglah, Bu. Jangan membuat masalah lagi kali ini karena kepalaku benar-benar pusing. Pekerjaan di kantor benar-benar menuntut. Pikiran rumah tentu saja bercabang. Jika setiap harinya harus disuguhi masalah seperti ini lagi dan lagi. Sedangkan ketika dia hendak pergi dan memilih hidup mandiri bersama Arin pun tidak bisa, karena uang gaji seluruhnya dipegang oleh sang ibu. Bahkan ATM yang seharusnya menjadi perenggangannya secara pribadi justru diminta oleh wanita bergelar ibu, wanita yang paling disayangi Arman itu sejak 3 bulan lalu setelah dia menikah. Alasannya tentu saja jelas, bahwa ibunya tidak suka jika Arin memegang uang yang banyak. Terlebih mendengar apa yang disampaikan oleh rekan-rekannya jika sang istri mereka boros ketika memegang uang banyak, membuat Arman pun ikut bergidik ketakutan. Dia takut Arin tidak bisa mengelola uang gajinya tersebut dan justru menghambur-hamburkannya. Tidak tahu saja jika uangnya pun digunakan oleh sang ibu justru dihambur-hamburkan, dan setiap harinya dia hanya disuguhi oleh makanan tahu tempe ataupun tumis kangkung saja. Tidak ada daging, tidak ada ikan, dan tidak ada telur. Hanya itu saja makanan yang dia santap setiap hari, meskipun gaji dia terbilang besar untuk seorang menengah ke bawah sepertinya. Kamu ini dibilangin orang tua selalu saja membantah.
Kamu mau ibu kutuk menjadi batu karena durhaka seperti Malin Kundang? Arman begitu terbelalak ketika mendengar pernyataan ibunya yang seperti sedang menyumpahi. Dia langsung mengambil telapak tangan ibunya dan kembali mencium punggung tangan tersebut. Tentu saja tidaklah, Bu. Bu Marni kemudian melepaskan telapak tangan yang sedang dipegang oleh putra pertamanya. Wanita tua itu langsung melipat lengan di depan dada dan memberikan tatapan protes. Kalau tidak, cepat panggil istrimu itu supaya segera pulang dan melakukan pekerjaan rumahnya. Setengah jam lagi kita harus buka puasa dan dia juga belum melakukan apapun. Selama-lama ibu bisa stres kalau begini caranya. Punya istri kok malas. Harusnya ditukar tambah dengan istri yang lebih rajin dan tidak banyak membentak seperti tadi. Bu Marni memutar bola mata malas sehingga Arman pun dibuat tidak berkutik karenanya. Aku akan berusaha menasihatinya lagi, Bu. Jangan cuma omong kosong, tapi buktikan jika kamu bisa mengatur istrimu. Tidak ada salahnya kan menjadi istri yang rajin. Toh yang mendapat pahala juga dia. Merawat ibu mertuanya merupakan pahala besar. Katakan juga itu kepadanya. Setelah berbicara seperti itu, Arman mengekori ibunya menuju ke ruang depan dan duduk di sebelahnya guna menenangkan wanita tua itu supaya darah tingginya tidak kumat. Pokoknya ibu tidak mau tahu. Arin harus kembali melakukan pekerjaan rumah seperti yang ibu inginkan. Mencuci pakaian, menyetrika dan juga melakukan pekerjaan rumah lainnya. Iya Bu. Jadi iya saja. Tetapi kamu tidak menjalankan apa yang ibu perintahkan. Arman kehilangan kata-kata ketika wanita tua itu melotot kepadanya. Bu, sudahlah, jangan marah-marah seperti itu. Nanti darah tinggi ibu kambuh. Kalau darah tinggi ibu kambuh, salahkan saja pada istrimu itu yang selalu saja mencari gara-gara. Nih, lihat. Wanita tua itu kemudian mengambil ponsel dari dalam kantong gamis miliknya dan menyodorkannya kepada Arman. Menunjukkan sebuah rekaman video dengan gambar-gambar hitam. Hanya suaranya saja yang terdengar. Arman pun memutar rekaman video tersebut dan betapa terkejutnya ketika dia mendengar istrinya berkata begitu kasar kepada sang ibu. Dia mencelos, memegangi dadanya yang berdebar kuat dan tidak menyangka saja jika Arin berani berkata seperti itu kepada wanita yang notabene ibu mertuanya. Di sana terdengar sangat jelas bahwa Arin memang tidak mau lagi melakukan apapun, sehingga Arman pun tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh ibunya. Ini tidak mungkin Arin yang mengatakannya, Bu. Ini tidak benar. Kenyataan yang baru saja dia lihat di dalam video tersebut benar-benar menghentak jiwa dan raga. Dia baru saja mengerti jika Arin bisa berkata-kata sekasar itu kepada ibunya. Ketika Arman melihat ke arah ibunya, justru dia tidak menemukan kebohongan di manik hitam kelam tersebut. Ibunya berkata sungguh-sungguh sehingga membuatnya percaya. Kamu pikir ibu artis sinetron gitu yang pintar bersandiwara? Ini sudah jelas-jelas rekaman suara dia, dan kamu masih mencoba mengingatnya. Benar-benar kamu tidak mempunyai hati, Ram. Ketika ibu mati-matian membela harga diri di depan menantunya, kamu justru tidak percaya sama sekali dengan apa yang ibu lakukan. Ibu melakukan semua itu demi kebaikan dan demi masa depannya supaya menjadi wanita yang rajin. Apa ibu salah melakukan semua itu? Arman pun meninggalkan ibunya yang berdiam diri di ruang tamu. Dia masuk ke kamarnya, meletakkan tas kerja miliknya, lalu melenggang menuju ke kamar mandi untuk membersihkan tubuh. Setelah melihat punggung putranya menjauh dari sana, Bu Marni tersenyum puas karena berhasil mengadu domba anak dan juga menantunya detik itu. Sedangkan putrinya yang baru saja keluar dari kamar ikut tertawa memuji akting ibunya yang benar-benar terkesan natural. Ibu pokoknya the best ya. Ibu bahkan sampai bisa membuat Mas Arman tidak berkutik seperti itu. Aku yakin sebentar lagi Mas Arman tetap akan menceraikan wanita udik itu, kata Susi sembari duduk di samping ibunya dan sesekali celingukan melihat ke arah pintu masuk. Takut jika kakak iparnya itu tiba-tiba datang dan membuat moodnya semakin kacau. Bu Marni kemudian memutar tubuhnya menghadap ke arah sang putri bungsu. Tapi jangan dulu. Kita masih membutuhkannya paling tidak sampai lebaran nanti. Dia harus memasak banyak makanan ketika keluarga kita datang. Bagus.
Kita manfaatin aja dia, Bu. Barulah kalau tidak berguna, kita tendang aja dia dari sini. Sedangkan yang dibicarakan oleh Susi dan juga Bu Marni kali ini tampak berkumpul dengan teman-temannya yang memesan kue buatannya. Arin, kamu masih tinggal bersama mertuamu yang katanya galak itu? Arin begitu terkejut mendengar teman-temannya yang mengatakan demikian dan tampak menatapnya dengan penuh antusiasme. Oh, antusiasme. Oke. Saking gemesnya ini. Oke, kita lanjut. Apa maksud kamu? Dirinya berusaha menutupi masalah yang sedang dihadapi. Kedatangannya ke kafe ini untuk bersilaturahmi sekaligus mengantarkan pesanan kue mereka. Tidak tahu saja jika mereka juga ingin mengajaknya merumpi dan mengajaknya buka bersama di kafe tersebut setengah jam lagi. Sudah deh, jangan ditutup-tutupi. Kami semua tahu kok masalah yang sedang kamu hadapi. Biasa nih, tetangga sebelah kamu sudah menceritakan semuanya. Kamu tidak perlu menutup-nutupinya lagi, karena kita semua sudah mengerti apa yang sedang kamu hadapi, Rin. Rika memegangi kedua telapak tangan Arin yang berada di atas meja, memberikan semangat dan juga support kepada temannya tersebut. Arin kemudian menundukkan pandangan ketika air mata tiba-tiba jatuh membasahi pipi ketika mengingat kembali bahwa kenyataan pahit itu tak bisa dia elakkan. Kamu masih tinggal dengan ibu mertuamu yang galak itu? Tanya salah satu teman Arin yang bernama Amalia. Mau gimana lagi? Mas Arman tidak bisa lepas dari ibunya, jawab Arin kembali mengembuskan nafas panjang di hadapan para teman-temannya. Aduh Rin, ya sebaiknya kamu tuh memang baru. Tapi kamu tuh memang harus keluar dan lepas rumah dari ibu mertuamu, supaya problem-problem di rumahmu tidak semakin meruncing seperti ini. Sedangkan teman yang bernama Rahma pun turut menimpali dan membenarkan ucapan teman-temannya yang lain. Kita itu bukannya memberikan solusi yang buruk. Jujur, kita itu care sama kamu. Aku justru juga memikirkan hal seperti itu. 3 bulan di rumah itu rasanya bagaikan 3 tahun dalam penjara. Iya. Pada akhirnya Arin mencurahkan apa yang dia rasakan kepada para teman-temannya, karena dia juga tidak mungkin bercerita kepada orang tuanya yang sakit-sakitan. Karena jika dia sampai mengatakan hal itu kepada kedua orang tuanya, tentu mereka akan berpikir keras dan bisa saja darah tinggi orang tuanya kambuh. Itu yang ingin Arin hindari. Kamu harus tegas dong sama suamimu, timpal Amalia kembali. Ya bukan bermaksud menjadi kompor, tapi mereka tentu saja menginginkan kehidupan yang layak untuk Arin, memberikan solusi yang baik untuk temannya dan keberlangsungan hidup ke depannya. Arin berdeci. Mau tegas bagaimana? Istri lusuh yang tidak berpenghasilan sepertiku, tentu saja ucapannya tidak akan digubris sama sekali. Kamu sih pakai resign segala dari pekerjaanmu. Kan Mas Arman yang minta, Lia. Kalaupun dia tidak memintaku untuk segera resign dari pekerjaan lama, mungkin aku juga tetap ingin bekerja kembali seperti dulu dan memiliki sendiri yang lebih layak. Sebagai seorang istri aku harus nurut. Jika dulu aku berpikir dia bisa mencukupi segala kebutuhan, tapi sekarang nyatanya aku terlalu naif. Dia bahkan tidak memperdulikanku sama sekali, dan justru mengabaikan istrinya sendiri hanya demi ibu dan juga adiknya. Itu Arin tidak sanggup menahan lagi gemuruh dalam dadanya. Dia mencurahkan air mata di hadapan para teman-temannya yang lain, dan teman-temannya pun memberikan dukungan untuknya. Iya juga ya, surga istri ada di bawah telapak kaki suami.
Tetapi kalau surganya modelnya seperti itu, ya mungkin sudah aku obrak-abrik tuh surga itu menjadi neraka. Shh. Ya kesel sih. Nah, kamu dengar sendiri kan dari Bu Yasri, dia itu diperlakukan seperti pembantu di rumah mertuanya. Gimana gak kesel? Suami diajak pindah gak mau. Ini istri justru tidak dikasih uang sama sekali, diperintah seperti pembantu. Apa-apa namanya jika bukan laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.